Oke, eh, kita mau lagi video Be Authentic yang keberapa gue nggak tahu. Sekitar 7 tahun yang lalu, yakni 2017. 2017, kalau misalnya nggak dengar ya. Karena gue ngomong kayak keinginan untuk cepat, tapi tidak jelas ngomongnya. Jadi di, jadi di 2017 gue mengonsumsi video YouTuber gamer, eh, gamer Minecraft. Gue suka sekali dalam mengonsumsi videonya. Mereka adalah Nevin Gaming dan Das Des. Dia pernah mengupload video bersama tentang parkour, Skywars, dan ingatan gue yang sekarang mengatakan kalau mereka jago dalam melakukannya parkour, Skywars, Bedwars. Mereka bahkan pernah berkolaborasi dengan Bacon Cream. Saat gue mengonsumsi video tersebut, uh, gue berumur 11 tahun. Gue inget banget di masa jahiliyah gue itu, gue mengonsumsi video tersebut, video game tersebut, dan hendak diperintahkan oleh orang tua gue untuk melakukan sesuatu dan gue enggak melakukannya. Suatu pertanda buruk yang akan terjadi. Gamer Das ini yang ingin gue ceritakan di video ini. Seperti biasa di sini akan ada solusi dan cerita dan solusi. Bang Das ini adalah nama YouTube yang pernah dipakai oleh Bang Zahid Azmi Ibrahim. Bang Zahid adalah seorang YouTuber pengembangan dan edukasi yang mungkin kalian sudah kenal dengan dirinya. Dia sudah bertemu dengan siapa namanya? Siapa namanya coy? Ali Abdal. Oke lanjut. Bang Nevin dan Bang Des. Bang Das, bukan Bang Zahid. Pernah upload terkait kolaborasi mereka untuk bermain parkour yang tadi gue jelaskan. Video itu ramai dan Bang Nevin tetap bermain Minecraft, sedangkan Bang Des merubah dirinya menjadi Bang Zahid dan mendedikasikan dirinya untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Gue mau tiki judul video ini yang berjudul Zahid Azmi Ibrahim, Game dan Pengembangan Diri. Gue dapat inspirasi untuk menulis judul seperti ini dari Hamzah Ahmad yang kerap berkolaborasi dengan Andrew Corby. Gue nggak tahu Hamzah Ahmad ini melakukan sistem ini, yaitu menulis judul dengan nama seorang. Jadi gue nggak tahu kalau Hamzah Ahmad ini menulis judul dengan nama seseorang setelah ia telah berdekatan dengannya satu sama lain, atau emang cuma kenal doang gitu. Nah itu gue nggak tahu. Pasti gue mengikuti hal tersebut berdasarkan insting gue aja. Yang gue tahu, Hamzah Ahmad ini memiliki Dream 100 yang salah satu di dalamnya adalah Andrew Corby. Berarti sebelum Hamzah Ahmad menjadi sukses, ia ingin berkolaborasi dengan Andrew Corby. Yang gue tahu Hamzah Ahmad ini kalau lihat ya dalam segi per-YouTubean di tahun 2024 ini, Hamzah ini lebih unggul dibandingkan Andrew Corby dalam hal YouTube. Gue gak tahu kayak income-nya mungkin lebih besar Andrew Corby atau kayak gimana. But Dream 100 ini, mungkin ada yang bertanya Dream 100 itu apa, Dream 100 itu apa. Dan kalau kalian misalnya mau tahu lebih spesifik, lebih obvious, lebih jelas, itu bisa ke channel Bang Hamzah Ahmad. Dan mungkin gue akan sisipkan di deskripsi, dan ini bukan
yang apa ya, yang PHP atau gimana, karena di dalam deskripsi mungkin kalian sudah membaca kalau misal abaikan saja janji-janjian yang eksternal dalam video ini, karena gue ingin melakukan suatu eksperimen ya, sesuai di judul deskripsi, sesuai yang di deskripsi video, kok judul deskripsi sih. Jadi gue taruh link Hamzah Ahmad YouTube videonya, yaitu judulnya How to Become YouTuber, dan di sana di dalam isi video tersebut itu terdapat bio authentic, dan bio authentic ini yang gue sistem yang gue kerap lakukan di YouTube gue ini. Yang kedua itu kayak Dream 100 dan tentang data YouTube, Facebook Pixel gitu. Kalian bisa lihat videonya di deskripsi. Oke, saat gue mengetik script ini, bio authentic script video ini, gue tersadar akan quotes dari Hamzah Ahmad sesuai dengan judul video ini. Jadi quotes ini membuat gue semangat untuk mengembangkan diri. Dan quotes itu berkaitan dengan pengembangan diri. Jadi quotesnya itu berkaitan dengan pengembangan diri dalam dunia nyata dan juga perkara game. Dimana pengembangan diri ini berkaitan pula dengan game. Karena gimana? Contoh kita ambil contoh yang lebih dekat, yaitu permainan Mobile Legends. Permainan Mobile Legends itu terkenal dengan ada build, bang minta build ini, bang minta build Leslie, bang minta build Minotaur, bang, atau semacamnya. Dan build ini seperti buku yang kita baca. Kita cocok dengan buku yang kita baca banyak, dan itu relevan dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita mau tujuankan. Kita akan mendapatkan skill tersebut. Kita akan menjadi lebih ahli, kita akan menjadi lebih be 1% man gitu lah. Dan gue mungkin berbeda dengan perkataan quotes yang dikatakan oleh Hamzah Ahmad, dan gue percaya diri, gue cukup clever dalam hal pengembangan diri. Jadi kita baca buku tersebut, kita implementasi dalam industri kita menjadi bernilai besar. Kita menjadi apa sih namanya kalau misalnya dalam game yang duitnya banyak, misalnya game Mobile Legends, duitnya banyak, dan dia itu lebih kayak merangkul, hyper menjadi hyper gitu, hyper fokus gitu. Jadi build ini juga bisa keduanya, di contoh kedua, implementasi dalam misalnya kita mau memiliki tidur yang positif dalam hidup kita gitu. Kita mempersiapkan buku, kita mempersiapkan alat peninjau tidur, kita mempersiapkan kopiah, kita mempersiapkan parfum, kita mempersiapkan timer, kita mempersiapkan buku pocket di samping tempat tidur kita. Itu build untuk menjadi build untuk menghasilkan tidur yang positif. Karena kita kita dikelilingi dengan hal yang positif, buku pocket, dimana kalau misalnya kita dalam tidur kita tercatat sih, kita kepikirkan ide tentang judul video YouTube, ataupun kita hanya memikirkan materinya, isi dalam judul video, kita catat aja di buku pocket judulnya secara berantakan. Kalau misalnya nggak apa ya, selanjutnya titik aja judulnya, karena yang lebih penting ya materinya. Terus lanjut ke materi, dibuletin terus materinya. Itu ada build untuk menunjukkan tidur yang positif menghasilkan kerjaan baru, yang dimana seperti yang dikatakan Bang Zaid Azmi Ibrahim, double produktif. Dan double produktif ini, wah ini cocok nih. Ini kita bahas lebih lanjut ya, double produktif, kita bahas catat dulu. Nah ini buktinya double produktif.
gue kepikiran materi selanjutnya. Kok ini sih double produktif. Dimana double produktif ini mungkin bisa lo implementasi. Dimana double produktif ini aduh jadi jatuh lagi. Double produktif ini gue dapat dari Bang Zaid Azmi Ibrahim. Bang Zahid aja dong. Kok jadi kayak namanya jadi susah dong. Bukan jadi susah, bukan jadi panjang nanti videonya. Emang gue mau panjang-panjangin sih video. Jadi double produktif ini gue dapat dari Bang Zahid, dan gue nggak tahu apa Bang Zahid dapat dari mana, nggak tahu. Pokoknya yang pakar yang gue dapat itu dari Bang Zahid. Ini mana? Double produktif ini kalian bisa implementasi, misalnya study with me dibarengi dengan kerjaan kalian, untuk study with me kalian dibarengi dengan kalian mengerjakan skrip video YouTube misalnya kalau kalian mau jadi YouTuber. Dan work with me dibarengi dengan ya tadi menulis skrip. Study with me harusnya belajar. Oke, gue ulang. Tadi study with me kalian barengi dengan kalian belajar UTBK, belajar ujian mandiri, belajar TOEFL atau semacamnya yang berkaitan dengan pendidikan, dan kalian nyetel video bukan nyetel, memulai video di aplikasi YouTube di HP kalian, menyalakan video di aplikasi di HP kalian, dan kalian menulis skrip video YouTube kalau misalkan mau jadi YouTuber. Dan berarti yang di video tersebut nanti judul videonya work with me. Nah itu yang sekarang gue implementasi, ini mana gue mengirimkan kayak study with me dan work with me dengan konotasi yang berbeda ya, mungkin dengan makna yang berbeda, karena kayak gue kayak lebih luas aja gitu, karena gue mengupload tentang gue ketika gue meditasi, gue mengupload tentang ketika gue belajar bahasa Inggris di buku yang sekarang masih ada di atas gue, yaitu 21st lagi, 21 Lesson for the 21st Century karya Yuval Noah Harari. Dia adalah penulis Sapien, dan ini masih ada di dalam sini. Dan kemarin gue baca buku ini seperti baca buku ini selama 20 menit, dan ini bahasa Inggris. Kelihatan bro. Oke, double produktif udah ya tadi ya. Ini gak usah gue jelasin lagi. Stop lah. Oke. Ya, seperti itu. Jika lo struggle dengan kebiasaan buruk lo, seperti bermain game, konsumsilah video berdurasi panjang yang positif, atau lu membaca buku self improvement, membaca buku sejarah selama 3 jam ke depan, literally 3 jam ke depan. Itu yang ada di benak lu. Buka laptop lu, buka buku lu, set timer kalau bisa, atau lihat jam, dan siapkan kertas, tulis. Misalnya sekarang jam 9.50, lu tulis di kertas. Kalau misalnya lu ada timer atau apa, gunakanlah yang ada. Bismart 9.50 WIB. Berarti lo harus jangan 9.50 deh, jam 6. Berarti dari jam 6 lo misalnya tulis di kertas jam 6.00 WIB. Setelah itu lo berarti lo targetnya adalah jam 9 lo harus tuntas untuk baca tersebut atau menonton.
Gue baru saja menulis ide yang ada di benak gue ketika gue syuting ini. Gimana sih? Yang ini. Dia tulis, gunakan hal tersebut. Itu permulaan journey lo. Itu sudah pernah gue sampaikan di judul video gue, di video gue yang berjudul Long Length Educational Video. Dan tapi gue ingin memberitahukannya kembali. Terdapat quotes dari Hamzah Ahmad yang berkata, ketika kita tidak melakukan suatu aksi dalam kita membaca buku tersebut yang gue sampaikan sebelumnya dan menonton video tersebut, kita tidak melakukan aksi terhadap hal tersebut, itu lebih baik dibandingkan kita tetap melakukan kebiasaan buruk kita, bermain game, menonton anime, apa bahasa sopannya, masturbasi. Itu gue mention kembali karena itu manjur untuk gue. Dan ini gue cerita lagi, gue memang di 3 tahun yang lalu, 3 tahun apa sih ya, bilangnya gimana ya, 3 tahun sebelumnya ya, gue memang memulai untuk melakukan hal positif walaupun tidak ada tekanan yang ada di dalamnya, misalnya suruhan dari orang tua atau ada ulangan atau semacamnya. Gue mulai melakukan hal positif tanpa adanya tekanan di 2021, dimana itu gue kelas 10. Ada momen dimana gue tidak bermain game, tidak menonton anime, jadi gue yang apa, tidak menonton film selama 2 tahun berturut 2 hari berturut-turut. Jadi istirahatnya cuma makan dan minum dan mandi dan hal semacamnya yang mungkin masih wajar. Move on terhadap hal tersebut. Tetapi ada momen pula di mana gue melakukan hal negatif tersebut. Seperti spesifiknya adalah di bulan puasa tahun 2022. Sekarang 2024, 2023, di tahun 2022 bulan puasa, setelah gue sahur, gue menonton anime Fire Forge. Lo tahu anime Fire Forge? Dimana di situ ada hal-hal yang berbau pornografi dan itu tidak baik untuk kejantanan kita sebagai pria. Dan gue mungkin gue harap semuanya yang nonton adalah pria ya. Fire Forge di Netflix itu di awal-awal puasa, dan gue kalah terhadap nafsu gue. Sampai-sampai di 1 tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2023 di bulan puasa, gue menemukan video Hamzah Ahmad yang berjudul Mode Biksu, di mana dia mengatakan quote tersebut yang gue sebutkan sebelumnya, bahwa tidak aksi tadi lebih baik dibandingkan kita tetap melakukan kebiasaan buruk. Dan gue melakukan hal tersebut. Jadi pagi-pagi, gue nonton hal tersebut. Gue menonton video Hamzah yang judulnya tadi. Gue nonton sore hari, singkat gue. Dan setelah gue mendengar quote tersebut, gue langsung menjauh dari laptop gue. Jadi gue menonton di laptop, masuk gue menjauh kayak, wah, gue langsung liat jendela dan wah, ini kayaknya quotes yang emang dari dulu gue harus ada dalam mindset gue gitu. Dan ini memang permulaan gimana kita emang mengonsumsi terdulu, karena influencer ada yang berkata kalau semisal kita emang produce dulu baru konsum gitu, dan itu gue setuju. Dan itu gue lakukan di hari gue yang sekarang. Gue pagi-pagi gue gue memproduksi sesuatu, bukan memproduksi sesuatu kalian malah masturbasi atau semacam itu. Ya, please be smart gitu kan. Kita punya ini bro.
gue menemukan video Hamzah Ahmad tersebut dan itu menolong diri gue, dan gue lakukan hal tersebut. Di pagi-pagi gue mengonsumsi video edukasi bersifat yang pas itu gue membaca buku. Gue hanya menuntut diri gue hanya membaca buku ini, dan gue tidak tuntut untuk gue tidak menuntut diri gue untuk melakukan aksi terhadap apa yang gue baca. Dan gue di pikiran gue akan melakukan ini selama 3 jam penuh. Atau saat gue membacanya di pagi hari, gue di dalam mindset gue berkata, gue akan membaca buku ini selama sampai jam 12 sampai siang. Karena biasanya gue struggle dengan pagi hari gue sebelum-sebelumnya. Misalnya gue di pagi hari gue menonton anime, gue bermain game, gue menonton video game, dan siang harinya gue baru mengerjakan tugas gue atau mengerjakan hal-hal lain positif. Dan gue emang struggle sama pagi hari gue, dan mungkin semua orang juga seperti itu. Dan struggle pagi harinya gue terbantu dengan Mongmod ini. Gue mengonsumsi terlebih dahulu, dan berjalannya waktu gue mulai jenuh dengan mengonsumsi terus di pagi hari, karena kalau emang permulaan itu sudah dilewati, ya ada fase lagi. Gue menemukan video Hamzah Ahmad yang berjudul Rutinitas, yang isinya tentang kelaparan di pagi hari, dimana korelasinya itu, ini agak menyimpang dari judul Zahid Azmi Ibrahim ya, karena gue berkaitan dengan game atau kebiasaan buruk dan pengembangan diri. Dimana ada 2 pria muda di suatu gua. Yang satu diam dan matahari pun terbit. Matahari terbit, pemuda A, pria A. Pria A ini memakan sereal terlebih dahulu sebelum memulai untuk berburu. Yang kedua, pria muda yang kedua, pria B, bangun pagi dan langsung untuk berburu. Dan bagaimana kondisi berburu mereka? Mana yang lebih baik? Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it.